dan salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Anis Noviatun dari SLB Negeri Banjarnegara. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan materi sifat-sifat cahaya untuk siswa kelas 12C atau 12 tunagrahita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa bersama. Bu Anis pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana hari ini anak-anak sudah sarapan? Mari kita mulai pembelajaran. Tapi sebelumnya, karena kita masih berada di era pandemi, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu? Ayo, betul. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Jangan keluar-keluar rumah jika tidak diperlukan. Nah, agar tetap menjaga kebugaran tubuh kita juga boleh menambahkan kita harus beraktivitas atau berolahraga dan juga berjemur. Ayo, siapa yang sudah berjemur? Bagus. Iya, kita dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari. Berbicara tentang sinar matahari, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang matahari? Iya, matahari merupakan salah satu sumber cahaya. Nah, selain matahari, ada yang bisa menyebutkan sumber cahaya yang lain? Bagus, ada bintang, lampu, senter, lilin, dan sebagainya. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang sumber cahaya, kali ini Bu Anis akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang sifat-sifat cahaya. Apa? Sifat-sifat cahaya. Mari kita pelajari bersama-sama. Agar kita semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran, kita mulai dengan bernyanyi bersama. Lagunya tentang sifat-sifat cahaya. Ayo kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. 1 merambat lurus, 2 tembus bening, 3 dipantulkan, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi warna pelangi. Bagaimana, sudah hafal? Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. 1 merambat lurus, 2 tembus bening, 3 dipantulkan, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi warna pelangi. Nah, ayo dari lagu tersebut anak-anak tahu berapa sifat cahaya? Iya, ada 5. Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama yaitu merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dipantulkan. Yang keempat, dibiaskan. Dan yang kelima, diuraikan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang pertama yaitu apa? Merambat lurus. Cahaya merambat lurus ketika melalui sebuah perantara. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita menyalakan senter, senter tersebut akan merambat lurus sesuai dengan arah yang kita inginkan. Nah, untuk membuktikannya, kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu tentang cahaya yang merambat lurus. Alat yang kita butuhkan, yang pertama papan karton, selanjutnya senter, dan 3 buah papan. 1 buah papan tanpa lubang dan 2 buah papan dengan lubang.
Langkah percobaannya, yang pertama, kita pasang papan tanpa lubang di bagian ujung karton. Kemudian, kita pasang papan dengan lubang secara sejajar. Kita nyalakan senter dan amati apa yang terjadi. Akan terlihat bahwa cahaya senter merambat lurus. Dan kita menuju ke sifat cahaya yang kedua, yaitu menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening karena benda bening atau benda transparan bersifat meneruskan cahaya. Seperti yang biasa kita lihat melalui jendela rumah. Cahaya dapat masuk melalui jendela rumah karena kaca bersifat bening, sehingga dapat meneruskan cahaya. Untuk membuktikannya, kita dapat melakukan percobaan sederhana berikut ini. Alat yang kita gunakan: 1. Papan karton, 2. Plastik mika, dan ketiga, senter. Langkah percobaan yang pertama, kita pasang plastik mika pada bagian tengah papan karton. Lalu, kita nyalakan senter dan kita amati. Terlihat bahwa cahaya senter menembus plastik mika yang bersifat bening. Kita bandingkan dengan kita memasang papan yang tidak bening, maka akan terlihat cahaya senter tidak menembus papan. Sekarang kita ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu apa? Betul, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya akan dipantulkan ketika melalui permukaan yang licin seperti cermin. Nah, contoh yang biasa kita lihat adalah ketika kita bercermin, maka cahaya akan dipantulkan melalui cermin sehingga terbentuk pantulan yang sama persis dengan apa yang ada di depan cermin. Nah, untuk membuktikannya, kita akan melakukan percobaan sederhana yang ketiga. Alat yang kita gunakan: 1. Papan karton, 2. Cermin, 3. Senter. Yang pertama, kita pasang papan karton. Selanjutnya, kita letakkan cermin berhadapan dengan papan karton. Lalu, kita nyalakan senter dan kita arahkan tepat ke cermin. Akan terlihat cahaya senter dipantulkan melalui cermin. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan artinya ketika cahaya melalui dua zat dengan kerapatan yang berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Proses itu dinamakan pembiasan cahaya. Kita dapat melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan proses pembiasan cahaya. Ayo kita mencoba bersama-sama. Alat yang kita gunakan: 1. Gelas yang diisi air tidak penuh. Yang kedua, pensil atau ballpoint. Langkah percobaannya, kita siapkan gelas yang telah diisi air tidak penuh. Lalu, kita masukkan pensil atau ballpoint dan kita amati. Di situ akan terlihat bahwa pensil atau ballpoint terlihat patah. Yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa warna yang biasa kita sebut dengan pelangi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak sudah paham? Apa ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Nah, jika anak-anak semua sudah paham, Bu Anis ingin bertanya kepada anak-anak. Coba tunjukkan mana yang merupakan bukti bahwa cahaya merambat lurus. Gambar A atau gambar B? Bagus, gambar B. Nah, selanjutnya, manakah yang merupakan bukti cahaya dapat dibiaskan? Gambar A atau gambar B? Benar, anak-anak hebat, gambar A.
Nah, untuk mencatat materi hari ini, anak-anak dapat mendownload di link berikut ini. Nah, selanjutnya jangan lupa juga kerjakan kuis Bu Anis melalui grup WhatsApp. Dan jangan lupa kerjakan praktikum yang sudah Bu Anis ajukan juga melalui grup WhatsApp. Selamat belajar. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan hebat hari ini. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan. Sebelum Bu Anis tutup, Bu Anis ingin mengingatkan kembali. Tadi kita sudah belajar apa saja? Betul, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 5, yaitu yang pertama merambat lurus, yang kedua menembus benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan, dan yang kelima dapat diuraikan. Nah, sekian pembelajaran Bu Anis kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa bersama. Bu Anis pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tentang pembelajaran jarak jauh dengan materi sifat-sifat cahaya untuk peserta didik kelas 12C di SLB Negeri Banjarnegara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.